kita Resort World Sentosa, and official partner kita Moonton, My Republic, and juga tentunya Secret Secret Lab. Lab. Thank you so much. Thank Ini you. dia para pasukan dari Sri Lanka. Ada Sri Praven, Sri Hasan, Sri Nisa, Sri Kavindu, dan Sri Ramanayake. Ramanayake ya yang akan kita pantau nih nanti explainer pokoknya. Sama jungler nih, Kavindu. Apakah nanti akan ada pattern jungle terbaru viral 2026? Karena bisa jadi kita akan melihatnya di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk Asian Games 2026 ini. Apalagi playernya udah pada siap ternyata Ji. Udah ready semuanya ya di panggung utama kita. Dan saat lagi mereka akan menuju ke drafting phase. Yes, benar sekali. Dan tentunya kali ini para pasukan dari Pakistan, ada Pak Gurmet, ada Pak Hasnat, ada Pak Ashan, dan juga Pak Haisam, dan juga Pak Muhid. Wih, ini Pak Muhid dan juga Pak Haisam pokoknya. Lagi-lagi XP dan Jungle yang bakal lebih kita pantau untuk di patch kali ini. Dan juga untuk roamer Pak Hasnat. Ini dia nih yang akan kita tunggu. Apakah nanti akan ada rotasi-rotasi manja yang akan dia tunjukkan nih Ranger Mas. Apalagi dengan adanya tadi kan Grok udah muncul, Marcel udah muncul. Kira-kira roamer apa lagi nih yang akan dibawakan oleh tim dari Pakistan? Pakistan, oke. Let's go. Dan bahkan para pasukan dari tim Pakistan udah standby kali ini ya. Udah standby ya. Menuju ke drafting phase karena sesaat lagi kita akan menuju ke drafting phase. Jadi udah 4 kali nih kita broken wall teman-teman ya. 4 kali broken wall. Tolong kasih kita map lain. Tolong Map lain. expanding rivernya. Itu Tolong. adalah map kesukaan gue, Be. Ya tolong dangerous grace-nya biar makin banyak rumput-rumput misterius. Ya kan? Apalagi di patch baru kan ada logic baru tuh Ranger Mas. Yes. Sekarang udah nggak ada lagi yang namanya mata delay atau bush eye. Ya, karena sudah dibenerin. Udah dibenerin, udah diganti mekanismenya. Tapi Udah. mereka jadi nggak bisa numpuk di satu bush yang sama. Karena kalau misalkan ada 2 orang numpuk di satu bush, aduh broken wall lagi tapi. Broken wall lagi. Aduh, nggak apa-apa deh ya sudah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa, kita tetap akan melihat broken wall. Tapi ini laku sekali ya broken wall di Asian Games ini ya Profesor Kab ya. Oh ini dari stream kita sih udah 5 kali ya. Dari 5 game. Itu berarti 100% dong. Ini luar biasa ya. Benar-benar menunjukkan bahwa broken wall sangat-sangat laku, laris. Dan untuk drafting nih sesaat lagi harusnya bakal muncul. Karena udah masuk ke wajah-wajah player kita teman-teman. Dan itu dia, Pakito Ruby. Oh ini Ruby juga gara-gara ada patch baru ya. Jadi naik otomatis naik daun nih. Karena setiap kali kehilangan 1% darah naik nih. 1% untuk rasio spell farm lifesteal-nya. Oke. Tapi Profesor KB jangan dilupakan Pakito tetap menjadi prioritas bersama dengan Baxia. Baxia udah pasti sih. Baxia jelas banget ya ini harga mahal lah untuk hero di patch sekarang. Apalagi buat ini ya. Buat early game bisa nyebrang, bisa ngelakuin gebrakan-gebrakan yang mungkin lebih agresif. Karena percuma nih kalau misalkan dapat Baxia tapi mainnya pasif, mainnya nunggu-nunggu. Aduh. Itu ibarat kata mending main assassin kalau kata orang-orang. Alamak. Dibanding seperti itu mending main apa? Assassin ya guys ya. Assassin. Kalau misalnya main assassin mah bisa diving. Kayak tadi tuh bukti assassin itu masih bisa menyala loh Profesor. Tadi bukti nyata loh Profesor. Kalau misalnya Lancelotnya masih bersih dan carry first pick. Oh really? Gue gak prefer banget sih carry di first pick kayak seperti ini Profesor. Carry di first pick ya. Ini berarti menandakan antara 2 nih Ranger Mas. Antara emang dia pede apa pede banget nih. Cuma 2 opsinya nih. Ini pede banget gak sih jatuhnya Prof? Pede banget sih harusnya. Harusnya pede banget karena kalau misalnya dia nggak pede banget, dia nggak mungkin di pick di atas sekuat ini Profesor. Iya, wah bentar. Iya Apa? juga ya. Itu ada 2. Berarti dari antara Pak Haisam sama Pak Azhan ini ada 1 yang mid laner nih Ranger Mas. Ada 1 nanti tuh. Ya karena kayaknya setahu aku, seingat aku ya, Haisam deh yang ini. Coba aku
cek ulang ya. Ya, Haisam yang jungler utamanya tadi kan? Iya, Haisam tuh jungler utamanya kayaknya ya, bentar. Itu makanya. Sementara, Sri Lanka langsung mengambil Khalid Eve. Ya, Haisam ini tegas ya. jungler utamanya. Nah, karena Haisam jungler utama. Berarti ini Azan ini yang flex role ya berarti ya. Dan langsung Leomord sang kuda. Tapi diamankan oleh Haisam ya tuh. Bener. Tapi harus amanin Zuxin sih Be kalau mereka mau sekarang. Karena udah megang Karaif dan juga Khalid tunganya bakal kuat. Dan Kalea. Kalea Kari berarti mereka akan mainin di sini Profesor. Oh berarti mereka XP-nya harus tebel banget nih ya. XP-nya nggak boleh sedikit pun ada damage sih. Soalnya kalau ngelihat dari posisi Kalea yang bareng sama Kari, Kaleanya nggak bisa asal buka nih, ya kan? Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Sarah buka sih menurut gua kayaknya selama Karinya masih bisa nge-following up masih oke. Tapi kalau nggak berat sih Profesor. Ini gara-gara Ranger Mas nyebut pak semua ya. Ini bukan bapak-bapak teman-teman, tapi ini adalah perwakilan dari Pakistan. Wah, kirinya bapak-bapak kirinya Ji. Salah guys. Bukan bapak-bapak ya guys. Ya. Kalian ini ya. Kiri dipanggil pas semua bapak-bapak. Aduh, mobil balap. Lupa apa? Belimit. Beda. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat dari pertandingan kali ini Suyo di pick, Gord di ban, Juxin di ban. Sesuai yang Ranger Mas bilang bahwa ternyata ini pertandingan untuk Sri Lanka dan Pakistan bahkan tidak ada clean. Wah, habis ini clean-nya ya. Wah, ini clean ya. Aku menarik ya kenapa clean bisa menjadi prioritas di ban ya. Karena ngelihat kanan memang unik big, tapi kan opsi dia. Gue lebih prefer opsi dia di ban dibandingkan clean sih jujur Profesor. Oh karena ini ya opsi dia bisa mengacaukan Leomord juga Ranger Mas ya. Betul. Seperti yang kita tahu kalau misalkan Leomord ini sangat-sangat bergantung kepada dash yang dia punya. Tapi kalau ketangkap sama opsi dia sekali sih bubar sih. Iya gue tadi sih lebih mikir itu ya. Karena menurut gue dengan posisi dari sosok clean ini itu nggak terlalu khawatir sih harusnya Profesor. Oh Kadita, tapi obsidiannya juga kayak di Force Purify ya. Karena ada Kadita begini dan Elis. Wah dilematik sih. Kalau nggak Purify ada Kadita Kalea. Tapi kalau misalkan di Force Flicker ini Leomord survive tapi untuk dikejar-kejar Kadita Kalea enggak sih, pasti bakal hilang sih. Iya. Bakal instant kill. Susah ini jatuhnya ya. Coba Ranger Mas kalau jadi opsi dia pakai battle spell apa di sini? Gua kalau di sini jujur tetap pakai battle spell Purify. Karena opsi dia tuh masih bisa ngedes karena posisinya Profesor. Jadi enggak harus terlalu pohon terkokoh. Gini, Pak, nada aja, Pak. Pohon terkokoh. Nah itu. Pohon terkokoh. Pohon terkokoh yang bisa membuat para pasukan dari Pakistan ini terkunci pergerakannya. Atau sebaliknya Sri Lanka yang dengan pohon terkokohnya malah harus tumbang di hadapan para Pakistan. Ada Pak Gurmit, Pak Asnat, Pak Azad, Pak Haisan dan juga Pak Muid. Nah sementara untuk di sini ada Sri Ramanayake, Sri Kavindu, Sri Nisal, Sri Hashan, dan juga Sri Pravin. Kira-kira siapa yang akan menang dengan draft ini teman-teman? Coba tuliskan di kolom komentar. Sekarang juga Pakistan atau Sri Lanka. Ramaikan kolom komentar adik-adik. Let's go to the land of dawn. To the land of dawn. Nah ini nih, apakah kita akan melihat sebuah pattern baru ternyata. Start dari Lizard ya, dari Kavindu. Cukup menarik. Sementara kalau misalkan kita lihat dari Haisam, dia startnya dari Lava Golem. Tidak ada yang start dari Fire Beetle ternyata. Keputusan yang cukup menarik. Karena start dari Lizard ini membuat Kavindu berarti akan ngegas langsung ke EXP dan
ternyata ini adalah pick untuk Khalid di EXP Ranger Mas. Yes, benar banget. Dan bahkan kalau kita lihat posisi dari seorang Kavindo ini kenapa dia bisa menuju ke arah Lizard terlebih dahulu, karena enaknya dia adalah Suyo, Pe. Bisa farming Profesor posisinya. Sedangkan kalau ngomongin ke arah Leomord juga punya jungling yang cepat. Jadi kedua belah pihak ini mau kemanapun posisinya dia masih aman sih harusnya. Harusnya masih aman, apalagi walaupun ada nerf ya dari Leomord. Itu adalah skill satunya, momentum. Itu berkurang kecepatan farmingnya karena bonus damage ke creepnya itu dari 60% turun jadi 40%. Cuma nggak ada masalah harusnya. Pattern farm dari Leomord tetap cepat. Pakai momentum juga damage-nya tinggi. Belum lagi dia bisa sustain gara-gara pasif dari The Oathkeeper. Yang dimana ketika dia memberikan critical damage, dia akan mendapatkan heal. Nah ini dia nih ya. Efek dari baca patch teman-teman ya. Di saat kalian bisa langsung start dari monster jungle yang hijau. Mau itu Lizard, mau itu Fire Beetle, atau bahkan Lava Golem. Dan lihat, Sri Kavindu, real baca patch Ranger Mas. Hampir level 5. Dia bener-bener ngebut banget. Dia benar-benar coba untuk dapetin posisi di mana nanti turtle-nya nggak bisa dikontes karena menang dari segi level retribution. Tapi lihat di sana, pohon terkokoh menuju ke arah Haisam. Tapi nampaknya karena dia turtle membuat sosok dari seorang Hasnen kali itu terlalu kuat. Pak Hasnat dan juga kawan-kawan nampaknya gagal untuk melakukan ganking, Profesor. Wah udah jelas ya karena pembatalan gankingnya dari Sri Hansen. Di mana ini ternyata langsung memberikan efek town. Dan walaupun Pak Haisam ini tadi membawakan kudanya, barbielnya. Tapi ternyata nggak bisa bertahan lama. Dia memilih untuk mundur. Karena ada pengurangan hybrid defense juga nih Ranger Mas. Karena Leomord ini kena total nerf. Sama kayak Suyo juga di patch sekarang. Benar. Suyo damage-nya kalau Leomord ini ketika dia lagi naik kuda. Dia defense-nya diturunin. Iha. Oke. Profesor. Kita lihat ada pohon terkokoh di sana menangkap seorang Azan. Itu dia yang sempat kita sampaikan. Kalau memang seorang Kadita itu kalau terkena pohon terkokoh dia suka menyangkut, Profesor. Udah pasti nyangkut ya. Bahkan setelah raw wave dia pasti bakal dihajar dengan Wrath of Direct. Dia wajar banget kalau misalkan dia tiba-tiba tertangkap di sana. Menjadi poin kill pertama dari first blood-nya Pak Azan. Ternyata cukup kehilangan momentum walaupun ya Petrify-nya tadi kayaknya belum digunakan ya. Dia masih ada nih untuk melakukan ganking. Cuma kayaknya nggak bisa ganking sih karena Sri Pravin ini menggunakan Purifier Ranger Mas. Jadi bakal susah ditarget. Ya itu dia. Target utama dia mungkin memang bukan dari sosok seorang Sapi Lapis menangis slam. Instant kill. Nisal ternyata menjadi target utama mereka bersama dengan Sri Hasnan. Ini dia. Para pasukan dari Pakistan mulai mengamuk, Profesor. Menargetkan mid laner mereka. Tapi jujur aku juga ngelihat dari tim ini sebenarnya nggak salah dia pakai flicker. Kenapa? Karena dia punya Purify gratis, Profesor. Iya, dia walaupun nanti diangkat ya. Kalau di luar manipulasinya tepat waktu dia aman. Tapi kalau telat dikit, kayak tadi tuh. Sri Nisal tumbang seketika. Iya, cuma problemnya satu sih, Profesor. Dia walaupun dia nggak keangkat atau nggak dia bisa dibilang di tempat, tapi kan Tsunami Slam ini di follow up-nya sekarang sama Rafweb. Damage-nya tetap masuk. Ya, Orange Sestro ya. langsung di arah depan menuju ke arah Sri. Dan Pak Alzan di depan sana langsung ada pohon terkokoh dan Pak Mue terus take down. Nampaknya Pak Gurmet terlalu free untuk memberikan damage yang diberikan oleh Kari. Ini dia the power of Kari per stick. Benar-benar memaksakan di dan take over Turtle Haisam. Atas Suyo, Pak Haisam mengerikan. Jujur ini Pakistan emang tahu persis ya. Mereka kalau udah nggak bisa team fight, udah mereka pilih mundur. Dan lihat Pak Gurmet sampai dia bener-bener nyebrang, dia pindah lagi ke bawah farming 2 lane, cuma biar jadi item secepat mungkin. Emang wajar sih ini Kari first picknya emang pede sih Ji, pick-pickannya ya. Udah kelihatan. Makanya dia pede juga buat join team fight, makan depannya juga. Dan ada Thunderbell tadi dari Ramanayake. Dimana ini membuat early gamenya harusnya ya Khalidnya bakal lebih dominan buat rotasi dan juga ngepoke pakai basic attack. Yes, langsung aja. Dengan posisi para pasukan dari Sri Lanka dengan kehilangan turtle-nya dia. Shifting terhadap gold udah lumayan berasa. Sedangkan sebaliknya Khalid balik di sini dengan posisi melawan Alis akan berat
pasti goloknya akan tumpul Profesor. Tapi lihat di sana, Tsunami Slam, instant kill menuju ke arah pohon terkokoh. Tapi di balik sana, ada dua teamfight yang berbeda. Nisal langsung ditenggelamkan, rasakan kesakitanku. Wow, tapi ini defense sendirian kayaknya gak bakal mungkin terjadi dan hilang. Dari Sri Kavindu, begitu juga dengan turret mid lane Sri Lanka. Mereka kehilangan momentum dan target tadi ya dari Pak Azhan itu langsung ke belakang ke Nisal seperti yang Ranger Mas mention tadi. Iya, dua teamfight yang berbeda dan merasa damage-nya cukup dari Azhan melepaskan si pohon terkokoh. Langsung dia menuju ke arah Nisal supaya tidak ada backup atau cover. Dan ini malah Nisal yang tersiksa. Mau menyiksa dari laning yang lain tapi balik lagi Haisam. Damage-nya cukup ketika dikombinasikan oleh Rafev. Ini mungkin Azhan bukan jadi MVP dengan tidak ada poin kill yang banyak, tapi menurut gue MVP-nya dia sih. Wah, targetnya ya 2 kali loh ke Nisal. Jadi emang bener-bener langsung nge-delete belakang. Dan sekarang mungkin bisa kita fokus lagi ke Turtle ya. Dimana pertukaran Turtle-nya sekarang udah mulai coba untuk di-take sama Pak Haisam. Sementara Sri Kavindu, walaupun tadi di early game dia dapetin level 5 dengan cepat dan bahkan menang dari segi EXP. Tapi kekejar ternyata semuanya oleh Pak Haisam, dibayar tunai. 4 poin kill B, dapat 1 steal terhadap Turtle, gimana nggak terkejar. Itu mengerikan sekali sih. Dan kita lihat di sini, para pasukan dari Sri Lanka mereka udah mulai ketekan dan mereka nggak punya ruang farming. Preven, apalagi Sri Preven, dengan adanya opsi dia butuh farming sampai ke late game untuk tertinggal seperti sebaliknya Pak Gourmet. Wah, ini. Dia bener-bener punya rotasi yang ekstrim kalau menurut gua. Wah, masalahnya Ranger Mas nanti ya kalau misalkan tiba-tiba Sri Hasten ini dia open initiate dengan Wrath of the Red. Bukan hal yang mustahil kalau dia bisa di meltdown sama Pak Gourmet. Apalagi dia udah jadi golden staff kan Pak Gourmetnya nih. Dan Flicker. Okay. Oh my god, di sana dipaksa. Langsung ada Porter Koko. Flicker yang digunakan dan bahkan para pasukan dari tim Sri Lanka. Kali ini mereka tidak bisa mendapatkan 1 poin kill dan akhirnya pecah. Karena Hasnat terlalu memaksakan keadaan. 2 momen tertinggal sebenarnya. Dengan teamfight yang dimiliki member para pasukan dari tim Pakistan tadi. Mereka mendapatkan keuntungan lebih dari apapun. Karena bayangkan kalau tadi ada Alice dan tadi ada Leomordnya Profesor. Wah, dan sekarang digas lagi. Berkejar. 1 poin kill yang habis didapatkan. Tapi nampaknya membuat terpasuk dari Sri Lanka. Kavindu. Dewi Fortuna masih berada di pundak Kavindu dan berhasil selamat. Kavindu still survive. Wah, ditambah ada informasi bagus tuh tadi Ranger Mas. Pravin ternyata sudah menggunakan Purify-nya ketika dia terkena Thorn of Ruin. Mungkin tujuannya dia pengen lepas ya dari jeratan Pak Haisam. Tapi ternyata Purify juga harus digunakan karena dia dalam ancaman dari Alice. Makanya ya mau nggak mau ini bakal jadi sinyal untuk Pak Azhan bisa langsung target ke belakang. Dan para ombaknya di zoning out abis-abisan. Gak ada kesempatan untuk para pasukan dari Sri Lanka untuk melakukan kontes, Profesor. Oh, pasti susah sih. Ini 4.000 gold, sekalipun nanti ada gerakan dari Sri Lanka mau kontes Lord ya. Ini cuma pergerakan dari Kavindu doang yang paling possible untuk bisa melakukan pencurian. Karena sisanya pasti bakal dimakan. Belum lagi Pak Hasnat, dia punya Tsunami Slam. Targetnya. Oh, makanya Tsunami Slam! Keluar dan Kavindu! Target utama dari Hasnat dan sangat instan di balik sana. Magic Sestrom for defensive dikeluarkan, mau tidak mau. Memang bebas pergerakan dari sosok seorang Sri Preven. Tapi itu nggak cukup, lihat kerugian yang dimiliki dari tim Sri Lanka. 5.000 gold difference. Tapi gokil sih targetnya Sri Kavindu loh. Yang notabene dia adalah pemegang Retribution. Dan sekarang ini bener-bener langsung swing goldnya 5.000-an. Tambah lagi karinya ada Trinity. Kari Trinity menit 9 Ranger Mas. Ini menandakan kalau misalkan total dominasi. Ini makan siapapun udah pasti bakal di follow up oleh Pak Gourmet. Kita tinggal tunggu nih. Apakah akan ada flicker Tsunami Slam dari Pak Hasnat? Karena dari tadi on point banget loh Pak Hasnat. Iya, Hasnat ini berani banget loh. Bahkan dia pakai flickernya tembang ke depan itu berani banget Profesor. Dan ini dia. Mereka menunggu ke arah Alice dengan tidak adanya Holy Defense di depan sana. Pak Hasnat standby on position. Lagi flicker dan dapetin Tsunami Slam. Rafwe bomba combo combro di depan sana membuat para pasukan dari tim Sri Lanka. Nanti mereka kehilangan 2 member dan free hit Pak Gourmet. Menutup wipe out, triple kill dari Pak Gourmet. Membuktikan kalau first pick terhadap Kari
Ini bukan tanpa alasan. Ini benar-benar instant kill, kombinasi yang tepat. End game di game yang pertama. Pakistan take the game one. Jujur itu tadi sebenarnya aku yakin Obsidiannya nggak akan tumbang Ranger Mas. Yes. Karena dia udah purify. Tapi dia loncat lagi dengan menggunakan Hand of Bone. Dapat si target depan, bagus sih bisa dimakan. Tapi karena minimnya damage membuat Obsidiannya malah nyangkut. Dengan tali Hand of Bone yang dia punya, alhasil dia ditabrak lagi pakai kuda Leomord Barbiel. Ini Praven kayaknya harus lebih berhati-hati. Kalau emang dia mau lepasin targetnya, gak apa-apa lepasin aja. Jangan terlalu dipaksakan. Karena takutnya dalam keadaan kalah, ketika Obsidian gak punya damage, gak bisa eksekusi. Jadi merugikan tim jatuhnya. Tapi Hand of Bone emang agak sedikit tricky si Profesor KB. Kalau Nah. memang menyangkut seperti tadi, ya kan dia paksakan untuk dive in itu akan berat. Bahkan dengan kita pernah coba Hand of Bone terus dipakai Winter itu nggak copot, jadi Nggak malah copot. menjadikan kerugian untuk seorang Obsidiannya itu sendiri. Kenapa kerugiannya untuk Obsidia? Karena yang di target nggak kena damage, Obsidiannya nggak bisa kabur. Dan kita juga melihat, kita tahu Obsidia adalah salah satu hero yang punya skill escape mechanism yang minim. Bener, dan dia sebenarnya bisa cancel, bisa lepas tali Hand of Bone-nya. Tapi kayaknya emang dia pengen ngiket aja biar musuhnya ini nggak bisa kemana-mana. Gitu kan tujuannya kan berarti kan. Betul. Tapi ternyata dia tidak bisa lari dari kejaran Barbielnya. Ini yang repot nih. Kalau kita ngomongin Leomord yang tadi Ranger Mas bilang ya, walaupun udah turun dari kapasitas farmingnya. Tapi emang kalau misalkan masih di tangan yang tepat, farmingnya on point ya inilah jadinya. Yes, dan Gelo Pak Gorbet. Sorry to say tanya Pak Gorbet, gue lebih setuju Pak Hasan sebagai MVP-nya. Memang Kadita ini mengerikan. Setuju. Targetingnya berbeda, fokusnya ke arah belakang. Bahkan ditariknya sama Hasan siapa, dia benar-benar misahin backline-nya. Itu bagus banget loh Profesor. Gak semua bisa punya target seperti itu. Setuju. Apalagi targetnya di timing-timing krusial ya. Kayak tadi kan timingnya pas lagi ada perang, Sri Hasen yang lagi dikejar, ternyata Sri Nisal yang ditarget. Apalagi dengan penggunaan dari, ini dia nih, Pull Yourself Together. Otomatis membuat Petrify-nya semakin sering ya. Otomatis ini juga membuat Pak Azhan semakin ready, semakin yakin untuk target ke belakang. Sri Nisal targetnya 3 kali tumbang. Dan tadi juga Sri Kavindu, dia juga sempat menjadi bulan-bulanan dari pengejarannya Pak Hasnat dan juga Pak Azhan. Otomatis dari Pakistan ini menang dengan sangat-sangat mulus. 10 menit saja permainan dan goldnya ternyata ada perbedaan sekitar 9.000 Ranger Mas ya. Ini perbedaan gold yang sebenarnya nggak terlalu sesignifikan pertandingan Iran melawan Oman. Tapi ini tetap menjadi salah satu gap yang harus diperhatikan. Karena yang ditakutkan adalah ketika Sri Lanka belum sempat untuk ngelakuin reset, ini gamenya akan terus bergulir seperti ini, teamfight ini. Iya, dan bahkan kalau bisa kita bilang Kavindu udah gak bisa berbuat banyak. Walaupun Kavindu early-nya dia bisa dominasi Profesor KB. Tapi ini gak bakal bisa bermain dengan works kalau trio mid lane-nya gak bergerak bersamaan. Dan kita melihat sendiri di mana trio mid lane yang dilakukan rotasi cukup cepat itu ada di Pakistan, bukan di Sri Lanka. That's why Sri Lanka mereka selalu kehilangan Eve-nya, mereka selalu kehilangan pohon terkokoh. Padahal pohon terkokoh niatnya emang untuk menutup jalan di Kadita. Ketika Kadita mencoba untuk nge-dive in, jadi dia sedikit terlambat untuk menggunakan Rough Wave-nya. Tapi sebaliknya Kadita tersebut tahu itu akan terjadi. Makanya targetnya dia bukan ke pohon, siapapun yang diangkat akan belakangnya yang dimakan.